Salam sehat dan bahagia untuk Anda semua. Mungkin kita sering mendengar orang menyebut-nyebut mengenai mata ketiga, sebuah organ yang digambarkan seperti sebuah mata yang terletak di dahi kita, persis di atas hidung, dan dikatakan mata ketiga adalah mata spiritual. Nah, sesungguhnya apa mata ketiga ini? Lebih tepat kalau disebut sebagai indera keenam, adalah sebuah alat yang mampu mensensor hal-hal yang tidak tertangkap oleh indera luar, yaitu panca indera. Apa yang dapat ditangkap oleh indera keenam ini adalah hal-hal yang tidak nyata, dunia spiritual. Indera keenam, kalau kita cari-cari, sesungguhnya tidak terwakili di suatu daerah tertentu. Indera keenam terletak hampir menyebar di seluruh tubuh, meskipun ada pendapat bahwa indera keenam itu terletak di kepala, dalam hal ini otak, kemudian dada, dalam hal ini jantung. Indera keenam yang dimaksud sesungguhnya adalah dalam pengetahuan psikologi sebagai intuisi. Ada orang mengatakan bahwa organnya jelas-jelas ada di pineal gland, sebuah kelenjar yang mengeluarkan hormon melatonin yang dapat mengakibatkan seseorang berada pada kondisi mengantuk, kehilangan kesadarannya, dan mengantarnya kepada perbatasan dari tubuh manusia dengan alam semesta dan Tuhan yang ada di balik alam semesta itu, ketika Tuhan hendak mengirimkan pengetahuan-pengetahuan untuk diketahui oleh manusia tanpa melalui proses belajar seperti biasa. Tapi ada pendapat lain bahwa di otak manusia ada yang disebut prefrontal cortex, yang merupakan suatu area otak yang sangat bijaksana. Di sanalah letak indera keenam itu sebelum semua perintah-perintah dari bagian otak itu dilaksanakan oleh manusia. Indera keenam dapat disebut sebagai intuisi, yaitu kemampuan untuk mengetahui dan memahami segala sesuatu yang melebihi logika. Tapi otak adalah sebuah prosesor di mana panca indera mengirimkan data-data untuk kemudian diproses di otak dan kemudian disebarluaskan bagi berbagai kepentingan. Nah, kembali kepada istilah intuisi yang sudah kita kenal secara umum, dengan kemampuannya untuk mengetahui dan memahami berbagai hal yang tidak tertangkap oleh panca indera, dan bagaimana sebetulnya pengaruh intuisi dalam kehidupan manusia. Secara spesifik, intuisi bekerja bagi manusia dikala semua data-data yang bersifat nyata dan dapat ditangkap oleh panca indera tidak cukup untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh manusia.
Seringkali intuisi sangat berguna untuk menjangkau ke depan, menemukan hal-hal yang diperkirakan akan terjadi, juga menemukan hal-hal yang mungkin menyebabkan satu keputusan menjadi tepat, sedangkan data-data yang ada untuk pengambilan keputusan itu tidak cukup. Intuisi bisa bekerja seperti logika, namun dia lebih tinggi dari logika. Jadi boleh dikatakan intuisi adalah pikiran tinggi, pikiran yang melebihi logika di dalam usaha manusia untuk mengetahui dan memahami segala sesuatu yang tidak nyata.